Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah juga yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saat ini kita berada, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita saat ini tertulis pada kitab Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Demikian dikatakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam pengajarannya, Yesus menubuatkan tentang penderitaan yang akan ditanggungnya. Ia akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Mendengar itu, maka terkejutlah para murid. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Sikap Petrus itu menunjukkan bahwa dia keberatan jika Yesus menanggung banyak penderitaan. Sebab Petrus dan semua para murid berharap bahwa Yesus adalah sosok yang pantas menjadi pemimpin mereka untuk menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa Romawi ketika itu. Kalau Yesus harus menderita, berarti sirnalah harapan mereka, dan para pengikut Yesus pun akan ikut terancam. Karena itulah Petrus menarik dan menegur Yesus. Sikap Petrus tersebut menunjukkan bahwa Petrus dan juga murid yang lain belum memahami betul akan misi Yesus yang sebenarnya, yakni untuk menyelamatkan semua umat manusia dari belenggu dosa. Disinilah kita melihat bahwa Petrus masih mengandalkan pengertiannya sendiri dalam memahami kemesiasan Yesus. Dia bukan mengandalkan hikmat dari Tuhan, sebagaimana yang dikatakan topik minggu saat ini, yakni berhikmat dalam Yesus. Sehingga Petrus dan juga murid yang lain sulit memahami misi Yesus. Padahal untuk mewujudkan misi tersebut, Yesus harus menanggung banyak penderitaan, lalu mati, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Dan jauh sebelumnya memang penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Seperti pada Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Demikianlah yang telah dirancangkan Allah di dalam Yesus Kristus.
harus menanggung banyak penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, melihat sikap Petrus tadi, lalu Yesus pun balik menegurnya dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari perkataan Yesus ini, dapatlah kita mengerti bahwa Petrus saat itu telah diperalat oleh iblis untuk mencoba menghalangi rencana Allah. Petrus merasa keberatan, lalu menarik dan menegur Yesus. Namun, Yesus balik menegurnya, memarahinya, bahkan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Kemudian, Yesus mengajarkan kepada orang banyak dan kepada para muridnya tentang bagaimana sesungguhnya orang yang mengikutinya. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Perkataan Yesus ini mengajarkan tentang pentingnya kesungguhan, harus sepenuh hati. Jadi, barang siapa yang percaya dan mengikut Yesus, maka harus ada penyangkalan diri terhadap segala yang bisa menghalangi hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang harus diutamakan, bukan keinginan dagingnya lagi. Kemudian, orang yang mengikut Yesus itu harus bersedia memikul salibnya, yakni simbol penderitaan karena iman kepada Yesus. Sebab bisa saja pengikut Yesus akan dikucilkan atau dibenci oleh orang lain, seperti Yesus yang harus dibenci dunia ini dan menanggung penderitaan demi keselamatan kita manusia. Maka dari itu, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus bersedia meneladani apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Jangan mimpi bila sudah mengikut Yesus, maka penderitaan otomatis akan menjauh. Oh tidak. Justru itulah yang diajarkan dan diingatkan oleh Yesus melalui nas khotbah ini. Agar setiap orang yang mengikutnya tidak kecewa ketika harus menderita karena imannya. Tetapi agar semua pengikut Yesus menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung, yakni menyangkal diri, memikul salib, atau penderitaan karena iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bila ada pengikut Yesus yang menghindar dari konsekuensi tadi, maka orang yang demikian sama seperti orang yang mau menyelamatkan nyawanya, tetapi ia akan kehilangan nyawanya. Sebagaimana yang kita baca pada ayat 35a tadi, orang yang seperti itu akan mencari jalan pintas agar terhindar dari konsekuensi karena imannya kepada Tuhan. Dia tidak bersedia bila hidupnya menderita atau dipersulit jika karena iman. Dia hanya ingin hidupnya aman dan selamat secara duniawi. Itu makanya Yesus memperingatkan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebab dunia dan segala keuntungannya tidak akan dapat memberi ganti nyawanya atau hidupnya. Namun peringatan itu bukan mau melarang orang percaya memiliki harta kekayaan atau menjadi kaya secara materi di dunia ini. Bukan. Silahkan menjadi kaya, tetapi perolehlah harta itu dari jalan yang benar, bukan menghalalkan cara-cara yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan jangan karena harta materi dunia, imannya raib oleh bujuk rayu si iblis. Sebab yang demikian sama halnya akan kehilangan nyawa. Nyawa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah menunjuk kepada kehidupan kekal. Bila demikian, bagaimana agar tidak kehilangan nyawa? Yesus berkata,
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi setiap orang yang karena iman dan kesetiaannya melakukan firman Tuhan harus kehilangan nyawa, maka nyawanya akan diselamatkan. Dan orang yang seperti itulah yang Yesus maksudkan tadi, orang yang bersedia menjalani konsekuensi karena mengikut Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Dan kelak, orang yang seperti itu akan diakui atau diterima oleh Tuhan pada kedatangannya yang kedua. Tetapi bagi siapa yang malu mengakui Tuhan dan firman-Nya selama di dunia ini, maka kelak juga Tuhan Yesus akan malu mengakuinya di hadapan Allah Bapa di saat kedatangannya yang kedua. Artinya, bagi siapa yang malu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya selama hidupnya di dunia ini, maka kelak dia akan ditolak dan tidak turut menjadi pewaris kehidupan dan sukacita kekal. Berkaitan dengan itu, maka yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah ada dua. Yang pertama, setialah mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, ketika hidup harus menderita karena iman, misalnya dipersulit mendapatkan pekerjaan, karir dihambat, tidak diperlakukan dengan adil, dan lain sebagainya, janganlah tawar hati. Jangan pesimis. Memang, jauh sebelumnya, Yesus sudah memberitahukannya kepada kita lewat firman-Nya, bahwa akan ada konsekuensi yang mungkin akan dihadapi oleh orang percaya kepadanya. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada pengikutnya bahwa hidupnya akan terhindar dari berbagai penderitaan atau kesulitan. Tetapi jika orang percaya harus menanggung derita karena imannya, firman Tuhan menjanjikan penyertaan dan pertolongan. Seperti pada Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Juga penyertaan Yesus seperti pada Matius 28 ayat 20 yang berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi apapun kesulitan atau penderitaan yang menimpa hidup kita, mintalah pertolongan dan penyertaan Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetapi setialah mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, seperti Yesus yang setia melakukan kehendak Bapa, walau harus menanggung banyak penderitaan. Itulah juga yang meneguhkan iman dan pengharapan kita untuk mengikut Yesus. Dan jikapun kita harus menderita karena iman, ingatlah bahwa Yesus telah terlebih dahulu mengalami penderitaan di dunia ini, bahkan sampai mati, tetapi Dia menang lewat kebangkitannya. Dan kemenangan Tuhan Yesus adalah juga kemenangan setiap orang percaya yang setia mengikut Yesus. Yang kedua, jangan malu menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika waktunya makan siang telah tiba, ada seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan. Dia pun mulai lapar. Dia berkata dalam hatinya, "Jika saya menunggu tiba di rumah untuk makan, sudah kejauhan dan rasanya tidak sanggup lagi menahan lapar. Ya sudahlah, daripada pusing mikirin lapar, mending saya cari warung makan saja di sekitar lokasi ini." Kemudian dia mampir pada salah satu warung makan. Dan tidak lama kemudian, pesanannya pun diantar ke mejanya. Biasanya, si pemuda ini kalau di rumahnya, dia tidak lupa berdoa dulu sebelum makan. Tapi kali ini berbeda. Dia ragu. Dalam hatinya dia bertanya, berdoa dulu atau tidak ya? Keraguannya itu timbul karena di sekitarnya dia lihat ada beberapa wanita pakai kerudung, baru selesai makan sambil ngobrol. Terus di meja yang lain ada beberapa pria
yang pakai sarung, mungkin baru pulang Jumatan, juga baru selesai makan. Sudahlah, daripada aku jadi sorotan mata mereka, kali ini langsung sajalah makan tanpa berdoa dulu, pikirnya. Lalu pemuda itu pun makan sampai kenyang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ilustrasi tadi adalah salah satu contoh sederhana tentang sikap yang malu menyaksikan hidupnya sebagai pengikut Kristus. Tentu masih banyak lagi yang bisa kita perhatikan, sikap dan perbuatan yang merasa malu menyaksikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Itulah yang diingatkan oleh Yesus melalui nas khotbah ini. Pada ayat 38 dikatakan tadi demikian, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tentu kita semua tidak ingin ditolak kelak. Maka dari itu, jangan pernah malu menjadi pengikut Yesus. Jangan biarkan kekristenan itu hanya sebatas identitas, tetapi sikap dan perilaku hidup serupa dengan dunia. Jangan enggan dan malu menjadi pelaku firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, sebagaimana yang dikatakan Paulus pada Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bila di antara kita pernah merasa malu menyaksikan diri sebagai pengikut Yesus, malu menjadi pelaku firman Tuhan, maka firman Tuhan saat ini sekaligus mengajak agar meninggalkan sikap dan perbuatan yang demikian. Tetapi dalam situasi dan keadaan apapun, marilah tetap setia menyaksikan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Apapun konsekuensi yang harus kita tanggung, ingatlah firman yang berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Untuk itu, mintalah hikmat dari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Nya yang memimpin seluruh hidup kita, agar kita dimampukan untuk mengerti rancangan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita juga dimampukan untuk hidup setia dan tidak malu menjadi pengikut Yesus. Karena kesetiaan kita mengikut Yesus tidak akan sia-sia, melainkan Tuhan akan menyambut kita kelak menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Berilah kami hikmat-Mu agar kami mengerti dan setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.